Oke baik, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi dengan saya. Kali ini videonya akan membahas topik mengenai klasifikasi unsur. Jadi setiap unsur ya itu akan diletakkan di dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, unsur-unsur yang ada di alam ini ya, baik yang ditemukan secara alami maupun secara buatan, itu totalnya sampai dengan detik ini itu sudah ditemukan sebanyak 118 unsur. Di antaranya 94 unsur alami dan 24 unsur buatan. Nah, ini yang ditampilkan di layar ini adalah gambar daripada tabel periodik unsur yang ada. Jadi 118 unsur itu disusunlah sedemikian rupa, bentuknya seperti ini. Mengapa bentuknya seperti ini? Itu akan dipelajari lebih lanjut di dalam topik tabel periodik unsur. Oke, kemudian unsur-unsur alami itu artinya unsur yang sudah ditemukan memang di alam ini. Nah, unsur buatan ya, itu artinya dibuat oleh manusia dengan keadaan tertentu di dalam laboratorium tentunya, sehingga terciptalah unsur buatan ya, sebanyak 24 unsur. Maksudnya begini. Jadi misalkan ada unsur alami. Ya, unsur alami. Kemudian unsur alami ini inti atomnya ditembakkan oleh suatu partikel sehingga intinya akan berubah. Nah, biasanya dinamakan juga dengan reaksi nuklir. Maka inti dari atom unsur alami ini akan berubah sehingga terciptalah unsur buatan tersebut. Nah, tentunya ada kondisi tertentu yang disetting atau dikondisikan sedemikian rupa ya. Oke. Kemudian dari 118 unsur itu ya, itu akan ada terdiri golongan-golongannya, dinamakan ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Ya, saya tandakan unsur-unsur logam itu yang mana ya. Dari sini golongan ini namanya nanti golongan 1A, kecuali unsur H itu tidak termasuk logam ya. Kemudian golongan logam yang berikutnya itu golongan logam golongan 2A ya. Kemudian unsur-unsur transisi dalam ya, maupun unsur-unsur transisi ya, yang ini namanya unsur-unsur transisi ya. Nah, jadi semua ini disebut unsur-unsur golongan transisi. Sedangkan yang ini ya, ini dinamakan golongan transisi dalam ya. Ini termasuk logam juga. Nah, itu adalah beberapa contoh dari golongan logam dari unsur transisi maupun transisi dalam. Kemudian ada juga nanti nah, kemudian ada juga dari golongan 3A ya. 3A itu kecuali B ya. Kemudian ada juga dari golongan 4A ya. Itu kecuali C, Si, dan Ge ya. Kemudian ada juga dari golongan 5A, itu kecuali yang saya tandai silang. Golongan 6A juga begitu, kecuali yang ini. Nah, ini adalah termasuk kategori unsur-unsur golongan logam. Ya. Oke. Kemudian, unsur-unsur logam ini ya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu bentuknya atau wujudnya biasanya ditemukan dalam wujud padat ya. Kemudian titik leleh maupun titik didihnya, saya singkat TL ataupun TD gitu ya. Titik leleh maupun titik didih itu sangat tinggi sekali ya dibandingkan unsur yang lainnya. Kemudian dia itu mengkilap. Ya, kenapa dia bisa mengkilap? Itu nanti ada alasannya di topik mengenai ikatan kimia ya, ikatan logam. Kemudian dia itu merupakan konduktor yang baik.
Ya, kemudian yang terakhir dia itu dapat diregangkan atau mungkin ditempa, ya, dapat diregangkan atau ditempa. Oke, itu adalah ciri-ciri dari unsur dari golongan logam. Oke, berikutnya adalah unsur-unsur yang termasuk golongan non-logam. Oke, jadi golongan yang non-logam itu dimulai dari golongan 4A, ada C di situ. Kemudian golongan 5A ada N dan unsur P. Kemudian ada juga dari golongan 6A, itu ada O, S, SE. Kemudian golongan 7A ini semua. Dan golongan yang 8A ini tidak termasuk kategori logam maupun non-logam. Karena dia ini tersendiri, dia adalah unsur golongan gas mulia. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ciri-ciri dari non-logam itu seperti apa. Nah, ciri-ciri non-logam itu wujudnya ada 3 wujud, bisa padat, bisa cair, bisa juga wujudnya gas. Kemudian dia itu strukturnya sangat rapuh, ya, kecuali intan, ya. Oke, kemudian dia itu tidak dapat ditempa, ya, tidak dapat ditempa, ya. Kemudian dia itu bukan konduktor, ya, bukan konduktor. Nah, kecuali ya grafit. Grafit itu konduktor. Jadi ada beberapa pengecualian, ya. Oke, kemudian ada yang dinamakan dengan unsur golongan metaloid atau semilogam, ya. Ada B, ada Si, ada Ge, kemudian ada As, kemudian ada Sb, Te dan At, ya. Nah, unsur-unsur daripada golongan metaloid ini, ya, memiliki ciri-ciri bisa bersifat logam maupun non-logam. Ciri-cirinya itu bagaimana? Coba kita lihat. Ciri-ciri metaloid. Ya, jadi dalam keadaan tertentu dia bisa bersifat logam, bisa juga bersifat non-logam. Tergantung kondisinya seperti apa yang diciptakan. Kemudian dia itu merupakan semikonduktor. Semikonduktor. Oke, jadi di dalam tabel periodik unsur yang kita lihat ini, itu semua unsur itu akan disingkat namanya, ya. Contoh kita ambil hidrogen disingkat sebagai H. Kemudian misalnya Na, Na itu natrium, misalnya O itu oksigen, misalnya Xe itu xenon. Kemudian misalnya Fe itu besi, ya. Kemudian misalnya lagi kita ambil Cr, kromium. Ya, oke. Kemudian timbul pertanyaan, Fe itu kan besi ya, kenapa disingkatnya justru Fe? Nanti kita akan lihat di video berikutnya mengenai nama dan lambang unsur. Kenapa disingkat besi itu justru Fe? Ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.